Bab 54. Morning Sickness. Persiapan resepsi pernikahan Leo dan Safira pun sudah mencapai 80%. Semuanya berjalan dengan lancar seusai dengan keinginan Mia juga Gustav yang mengurus segala keperluan acara tersebut, begitu pula dengan hubungan Leo dan Safira yang semakin lancar merajut cinta mereka berdua. Kemesraan sering mereka tunjukkan di depan semua penghuni rumah termasuk Mia dan Gustav yang ikut berbahagia melihatnya. Pagi itu sebelum berangkat ke sekolah, Safira melirik Leo yang masih berbaring di atas ranjang dengan wajah yang tampak sedikit pucat. Safira sangat mengkhawatirkan kondisi Leo yang sejak semalam mual serta muntah-muntah. Safira pun menghampiri suaminya yang berbaring sambil memijat-mijat kepalanya. "Sayang, apa kau yakin tidak apa-apa? Wajahmu terlihat agak pucat," tanya Safira. "Aku tidak apa-apa, mungkin hanya masuk angina saja," sahut Leo. "Aku tidak usah masuk sekolah saja hari ini. Aku ingin menjagamu," kata Safira hendak melepas seragam sekolahnya. "Hei, bukankah minggu depan kau akan mengikuti ujian kenaikan kelas? Kau harus fokus belajar," kata Leo. "Tapi kau sedang sakit. Aku tidak mau meninggalkanmu seperti ini, aku pasti kepikiran," kata Safira bersikeras ingin menjaga Leo yang sedang terbaring lemah pagi itu. Tak lama kemudian Huria dan Mia masuk ke dalam kamar. Huria membawa sarapan pagi untuk Leo, namun saat makanan itu baru saja dibawa masuk ke dalam kamar, Leo langsung mual-mual dan kembali berlari masuk ke kamar mandi. Lagi-lagi Leo memuntahkan cairan kuning yang keluar dari lambungnya membuat Safira dan yang lainnya semakin khawatir. "Huria, panggil James ke sini," kata Mia memberikan perintahnya. "Baik Nyonya," sahut Huria. "Ma, tidak usah. Aku tidak apa-apa," kata Leo dari dalam kamar mandi. "Kau jangan keras kepala, Leo. Apa kau tidak lihat bagaimana Safira sangat mengkhawatirkanmu? Jangan membebani pikirannya karena sebentar lagi dia akan mengikuti ujian kenaikan kelas," kata Mia mengomeli putra sematawayangnya itu. Setelah berkumur-kumur, Leo melirik mata Safira yang tampak berair menahan tangis lantaran sangat khawatir pada kondisinya. Leo segera memeluk Safira. "Jangan khawatir, aku tidak apa-apa," ucap Leo pada istrinya. "Kau harus berobat, kalau tidak kau akan terus mual dan muntah-muntah. Wajahmu juga terlihat pucat. Aku tidak mau kau sakit, Hicks," ucap Safira akhirnya menumpahkan air matanya. "Hah, kau membuat istrimu menangis karena sikapmu yang keras kepala itu," kata Mia terus mengomeli putranya. Leo mengendus bau makanan yang Huria letakkan di atas meja tak jauh dari posisinya. "Jauhkan makanan itu dariku. Bau makanan itu membuatku mual," kata Leo sembari menutup hidung dengan tangannya. Mia dan Safira bingung melihat sikap Leo yang tampak aneh beberapa hari belakangan ini. "Kau kenapa? Itu kan makanan kesukaanmu," tanya Mia pada Leo. "Aku tidak tahu, pokoknya aku tidak mau makanan itu ada di kamar ini," sahut Leo mencoba menahan rasa mualnya. Safira tak ingin Leo terus-terusan mual dan muntah, ia segera mengambil makanan itu dan membawanya keluar dari kamar. Sementara itu Leo kembali berbaring merasakan kepalanya yang terasa pusing. "Sudah 2 hari kau tidak selera makan, mungkin karena itu kau masuk angin dan muntah-muntah seperti ini. Atau bisa jadi kau mengidap penyakit asam lambung," kata Mia. "Aku tidak pernah punya riwayat sakit asam lambung sebelumnya," kata Leo sambil memijat-mijat kepalanya. "Kau selalu saja menyangkal," gerutu Mia. Safira kembali masuk ke kamar. Ia duduk di atas ranjang dekat sisi kepala Leo. Ia memijat-mijat kepala Leo dengan lembut sambil menunggu James datang. Mia memperhatikan sikap Safira yang sangat mengkhawatirkan kondisi putranya.
Akhirnya putraku menemukan cinta sejati setelah ia merasa hancur saat dulu ditinggal kekasihnya. Aku memang tidak mengetahui latar belakang Saphira, tapi sejauh ini dia terlihat baik dan begitu tulus mencintai Leo. Semoga saja, mereka akan bersama selamanya. Ucap Mia dalam hatinya sembari menatap Saphira yang sedang memijat kepala Leo. Tak lama James pun datang dengan kantung matanya yang menghitam seperti panda membuat Mia si beka melihatnya. "Pagi, Bibi." "Huam," sapa James sambil menguap. "Pagi," sahut Mia. "Apa kau baru pulang dari rumah sakit?" tanya Mia. "Lia. Semalam aku menjadi dokter jaga dan sialnya semalam banyak sekali pasien masuk ke rumah sakit sampai-sampai aku tidak bisa istirahat sama sekali," sahut James lagi-lagi menguap di depan Mia dan yang lainnya. "Ayahmu memiliki perusahaan besar di mana-mana dan dia sangat mengandalkanmu sebagai putra satu-satunya yang akan mewarisi semua perusahaannya, tapi kau malah memilih menjadi dokter," kata Mia. "Itu cita-citaku, Bibi," sahut James. "Ngomong-ngomong siapa yang sakit?" "Bibi ya?" tanya James membuat Leo dongkol kepada sahabatnya itu. "Hais, apa kau tidak lihat Leo terbaring lemah di sana?" kata Mia sembari memalingkan wajah James mengarah pada Leo yang menatapnya tajam. James pun menghampiri Leo dan memeriksa kondisinya. Leo mengatakan semua gejala yang ia rasakan kepada James. "Kau ini sedang ngidam," kata James. "Apa?" ucap Mia. Saphira dan Huria terkejut mendengar penyataan yang dilontarkan dokter itu. "Kau pikir aku ini wanita hamil? Hah? Mana mungkin aku ngidam?" pekik Leo ngegas. "Tidak semua wanita hamil mengalami gejala mual dan muntah atau yang sering disebut morning sickness," kata James. "Tapi tidak mungkin juga putraku hamil, James," pekik Mia ikutan ngegas. "Aku kan tidak bilang kalau Leo hamil," kata James. "Lalu siapa?" pekik Leo dan Mia menyerang James dengan kompak. "Saphira," sahut James membuat Leo, Mia dan Huria terperanjat, sementara Saphira tampak kebingungan menatap mereka yang langsung menoleh padanya. "Terakhir kalinya saat aku bertemu Saphira, aku lihat pipinya tidak secubi sekarang. Tubuhnya pun terlihat lebih berisi. Apalagi kalau bukan hamil namanya," kata James melirik Saphira yang memang terlihat lebih gemuk dari biasanya. "Sebagai dokter aku bisa loh mengetahui bagaimana ciri wanita yang sedang hamil," kata James lagi. "Kalaupun Saphira benar-benar hamil, kenapa malah Leo yang mual dan muntah?" tanya Mia masih dengan nada bicara yang terdengar ngegas. "Nah, kalau untuk itu tanyakan pada dokter spesialis kandungan," seru James. James mendekat pada Mia dan berbisik padanya. "Bibi, daripada kita mengusuri Leo lebih baik sekarang kita cari tahu apakah ucapanku benar kalau Saphira itu sedang hamil," bisik James pada Mia. "Oh, kau benar juga," kata Mia. Mia pun meminta Huria untuk membeli beberapa tes pack juga obat mual yang diresepkan oleh James di apotek terdekat. Selama menunggu Huria kembali membawa alat tersebut, James berbaring di sofa, memejamkan kedua matanya yang hampir lengket saking ngantuknya. Sementara itu Mia terus memperhatikan tubuh Saphira serta kondisinya yang tampak baik-baik saja. Apa benar dia sedang hamil? Kenapa dia terlihat biasa saja, hanya tubuhnya saja yang memang agak sedikit melar? Gumam Mia dalam hatinya. "Hah, semoga saja Saphira benar-benar hamil dan aku akan segera menjadi nenek. Oh, aku jadi tidak sabar menimang cucuku," gumam Mia lagi dalam hatinya. Gurukek. Semua lantas berpaling pada James yang tertidur pulas di sofa akibat kelelahan menjadi dokter jaga di rumah sakit semalaman. Tak lama berselang, Huria pun kembali dengan membawakan beberapa alat tes pack serta obat anti mual yang diresepkan James.
Seakan tak sabar Mia membawa Safira masuk ke dalam kamar mandi untuk menggunakan alat tersebut. Safira pun melakukan apa yang dikatakan oleh mertuanya. Arggh. Pekik Mia membuat semua orang kaget, kecuali James yang masih saja terlelap saking ngantuknya. Dalam kondisi pusing Leo menghampiri pintu kamar mandi bersama Huria. "Ma, ada apa? Kenapa berteriak?" tanya Leo sambil menggedor-gedor pintu kamar mandi itu. Mia pun membuka pintu dan tersenyum sumringah sambil menatap Leo yang tampak kebingungan. "Aku akan punya cucu," seru Mia kegirangan. "Oh, syukurlah," ucap Huria terharu. Leo tampak terperanjat mendengar apa yang dikatakan ibunya barusan, seakan rasa mual dan pusing di kepalanya langsung hilang dalam sekejap. Leo melirik Safira yang berdiri di belakang Mia. Ia langsung menarik istrinya itu dan mendekapnya dengan erat. "Akhirnya semua keinginanku tercapai," ucap Leo kemudian mencium kening Safira dengan mesra. "Hiem, yang lagi berbahagia," kata Huria menyindir kedua majikannya itu. "Huria, aku juga sedang berbahagia. Aku akan memberikan uang sebagai bonus untuk semua pelayan di rumah ini," seru Mia sembari menarik tangan Huria lalu keluar dari kamar itu. Leo masih mendekap Safira sambil menatapnya. "Aku baru menyadari kalau pipimu memang sedikit cubi sekarang," kata Leo tersenyum sumringah pada Safira. "Apa seterusnya tubuhku akan semakin melar?" tanya Safira terlihat khawatir dengan bobot tubuhnya. Bukan melar tapi calon bayinya akan semakin tumbuh besar. Mungkin, hehehe," kata Leo supaya Safira tidak panik karena ia tahu bahwa Safira selalu ingin menjaga bobot tubuhnya agar tetap langsing. Krukuk. Leo terperanjat mendengar suara cacing yang meronta-ronta di dalam perut Safira. "Hehehe, aku belum sarapan pagi ini," kata Safira cengengesan. "Pergilah sarapan," kata Leo. "Bagaimana denganmu? Kau juga belum makan apapun dari semalam?" tanya Safira. "Aku tidak selera makan apapun. Aku selalu mual dan ingin muntah kalau mencium bau makanan," kata Leo. "Tapi kau tidak boleh membiarkan perutmu kosong terus," kata Safira. "Tapi aku tidak mau makan," kata Leo tetap saja menolak untuk makan. "Sudahlah, aku mau tidur saja. Kepalaku masih pusing, rasanya aku seperti berada di dalam sebuah kapal yang terombang-ambing di lautan dengan ombak besar," kata Leo lagi sambil melangkah kembali ke ranjang tidurnya. Safira pun pergi ke ruang makan untuk menyantap sarapan paginya. Sementara di ruang tengah terdengar suara Mia dan Gustav yang berteriak kegirangan lantaran sebentar lagi keinginan mereka memiliki cucu akan segera tercapai.